Selamat datang di Mata Infotainment, kabar Leslar terbaru hari ini. Simak sampai habis dan mari di-subscribe dulu ya. Oke, inilah beritanya. Lesti Kejora dicecar 27 pertanyaan oleh polisi soal kasus royalti dengan Yoni Dores. Pedangdut Lesti Kejora menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pelanggaran royalti sesuai laporan yang dibuat oleh pencipta lagu Yoni Dores. Lesti Kejora memenuhi undangan pemeriksaan dari penyidik didampingi dengan sang suami, Rizky Bilar dan kuasa hukumnya, Sadra Seskoadi. Usai menjalani pemeriksaan, Lesti Kejora mengaku semua berjalan dengan lancar. Penyidik pun melempar pertanyaan yang cukup banyak. Tadi ada banyak sekitar 27 pertanyaan. Alhamdulillah berjalan dengan baik, kata Lesti Kejora di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan. Ya, tadi pemeriksaan lumayan lama dan pertanyaannya banyak, tambahnya. Lesti tidak mau banyak bicara perihal kasusnya dengan Yoni terkait dugaan pelanggaran royalti. Hanya saja ia datang sebagai warga negara yang baik guna menjalani pemeriksaan. Hari ini, alhamdulillah, dipanggil ke sini dan saya memenuhi panggilannya. Pertanyaan-pertanyaannya juga sudah saya jawab. Ya, pokoknya doain saja, cepat selesai, ucapnya. Kendati demikian, Lesti mengakui laporan dan kisruhnya dengan Yoni cukup mengganggu kehidupannya. Tapi, ia harus tetap menjalaninya. Menggantung, tapi tetap melaksanakan aja kewajiban dede, tegasnya. Lesti Kejora merasa urusan royalti semua sudah ada aturan mainnya. Tapi, ia tidak mau menganggap dirinya benar ataupun salah terkait masalahnya dengan Yoni Dores. Ya kan, semuanya sudah ada aturannya ya. Dan suits ada lembaga yang urusin. Ya, mungkin sekarang motivasinya lebih ke belajar untuk bikin lagu sendiri, ujar Lesti Kejora. Terkait polemik royalti, kami menyerahkan kepada ahlinya. Mudah-mudahan rumusan-rumusan yang terjadi bisa membuat semua pihak merasa aman dan nyaman, timpal Rizky Bilar. Sadra Seskoadi mengatakan bahwa kasus Lesti Kejora dan Yoni Dores masih dalam tahap penyidikan, polisi masih mendalami laporan yang dibuat Yoni termasuk memeriksa Lesti. Sementara hadapi laporan Yoni Dores, sikap Lesti Kejora lebih bijak ketimbang Rizky Bilar. Rizky Bilar menunjukkan sikap protektif saat mendampingi istrinya, Lesti Kejora, yang diperiksa dengan total 27 pertanyaan selama 5 jam di Polda Metro Jaya pada 2025. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora merupakan bagian dari penyelidikan atas laporan Yoni Dores. Kasusnya, mengenai dugaan pelanggaran hak cipta. Ketika ditanya apakah kasus yang dihadapi cukup melelahkan dan mengganggu aktivitas, Rizky Bilar dengan cepat memberikan jawaban. Ya, ini saya mau on air, termasuk mengganggu, ujar Rizky Bilar ditemui di Polda Metro Jaya. Berbeda dengan sang suami, Lesti Kejora tampak lebih bijak menanggapi situasi tersebut. Bagi Lesti, meskipun melelahkan, ia tetap harus menghadapi proses atas kasusnya dengan Yoni Dores. Ya, tapi tetap melaksanakan kewajiban kita, ucap Lesti Kejora. Sejauh ini pun, pengacara Lesti Kejora sudah menempuh komunikasi dengan pihak Yoni Dores. Namun hingga saat ini, belum menemukan titik temu. Kita sudah berkomunikasi dengan pengacara Pak Yoni. Tentunya harapannya adalah agar proses ini tidak berkelanjutan, kata Sadra Seskoadi. Sebagai pengingat, Lesti Kejora dilaporkan Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta pada tanggal 18 Mei tahun 2025. Setidaknya, ada 4 lagu Yoni Dores yang disebut dinyanyikan Lesti Kejora tanpa seizin sang pencipta. Lagu tersebut adalah Cinta Bukanlah Kapal, Bagai Ranting yang Kering, Arjuna Buaya, dan Buaya Buntung. Lagu itu dinyanyikan sejak 2018 di platform YouTube. Sementara itu di MK, Lesti Kejora mengatakan, lagu tersebut dinyanyikan sesuai permintaan penyelenggara. Saya pernah membawakan lagu, Bagai Ranting yang Kering, yang diciptakan oleh Yoni Dores dalam satu acara pernikahan di Subang.
Lagu tersebut saya bawakan atas permintaan penyelenggara, ujar pelantun Kejora saat itu. Terkait lagu yang hadir di YouTube, Lesti Kejora mengatakan diposting seseorang tanpa diketahui olehnya. Sementara menelisik bakat menyanyi Lesti Kejora, yang sudah terlihat sejak usia 4 tahun, pemirsa, terlahir dengan nama Lestiani, kini Lesti Kejora menjelma menjadi seorang penyanyi dangdut papan atas di tanah air. Lesti lahir di Cianjur, Jawa Barat, pada tanggal 5 Agustus tahun 1999. Bakat menyanyi Lesti Kejora sudah terlihat sejak dirinya berumur 4 tahun. Lesti merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Lesti menjadi satu-satunya anak perempuan dari pasangan Endang Mulyana dan Sukartini. Sejak usianya baru 4 tahun, Lesti Kejora sudah gemar berlatih menyanyikan lagu-lagu tradisional Sunda. Meski belajar menyanyi secara otomatis, Lesti Kejora menjelma menjadi seorang penyanyi dangdut papan atas di tanah air. Di usia 5 tahun, Lesti sudah berani tampil di atas panggung. Melansir dari situs Wikipedia, karir Lesti Kejora dimulai sejak usia 8 tahun yang saat itu masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar, SD. Lesti ikut bersama grup orkes yang keliling dari panggung ke panggung. Saat menginjak usia 11 tahun, Lesti Kejora bekerja sebagai seorang penyanyi organ tunggal yang ada di kampung kelahirannya. Setiap manggung bersama grup organ tunggal tersebut, ayah Lesti selalu mendampinginya yang mengharuskan Lesti ikut bernyanyi. Hal itu sengaja dilakukan untuk mengasah atau melatih olah vokal Lesti Kejora. Berkat latihan dan bimbingan dari ayahnya, Lesti bisa menyanyikan beberapa jenis lagu. Seperti lagu Sunda, Melayu, dangdut bahkan lagu bergenre pop, berbekal pengalaman yang diasah sejak kecil. Akhirnya Lesti memutuskan untuk mengikuti audisi The Academy yang diadakan di Bandung dan keluar sebagai pemenang Golden Ticket. Golden Ticket itu merupakan bekal Lesti untuk langsung menjadi peserta konser nominasi di Studio Indosiar. Penampilan Lesti yang selalu memukau para juri, membuat dirinya keluar sebagai juara 1 dalam kontes tersebut. Berkat raihan prestasinya itu, Lesti menerima penghargaan dan hadiah uang tunai senilai 100 juta rupiah berikut 1 unit mobil. Tak sampai di situ, pada tahun 2015, Lesti juga mengikuti kompetisi menyanyi dangdut The Academy Asia. Dan menjadi juara 2, nama Lesti pun semakin dikenal masyarakat Indonesia yang tak sedikit menyatakan sebagai penggemar setia Lesti. Selain menjuarai 2 kompetisi menyanyi dangdut yang bersejarah bagi karir Lesti, dirinya juga mendapatkan penghargaan sebagai artis solo pria, wanita dangdut terbaik dari Anugerah Musik Indonesia. Lesti juga disebut-sebut sebagai diva dangdut milenial oleh beberapa kalangan pencinta musik dangdut dan para penggemarnya. Saat ini, Lesti sudah menikah dengan Rizky Bilar dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Sempat dilarang bernyanyi meski sang ayah mendukung bakat Lesti Kejora. Namun ayahnya tersebut sempat melarang Lesti ikut tampil bersama grup musik yang biasa Lesti bernyanyi. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Ayah Lesti khawatir dan tidak rela ketika melihat Lesti sedang disawer penonton yang berjoget. Kala itu, ayah Lesti melihat jika anaknya seperti dilecehkan oleh si penyawer tersebut. Dengan alasan itu, akhirnya Lesti dilarang sang ayah untuk tampil di atas panggung. Namun nasib berkata lain, jalan kehidupan Lesti memang harus di dunia musik dangdut. Kini Lesti sudah menjadi bintang dangdut tanah air yang namanya terus menanjak berkat single-single yang selalu mengena di hati para penggemarnya. Beberapa single Lesti seperti Lentera Egois, Buka Mata Hati, Sekali Seumur Hidup, dan yang lainnya selalu laris di pasaran dan mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Selanjutnya, tiba Rizky Bilar curhat lelahnya dihujat. Lesti Kejora langsung menyela, "Udah deh, pemirsa, pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengalami pasang surut dalam berumah tangga." Selain memiliki banyak penggemar, orang tua Abang L juga memiliki banyak haters. Terutama Rizky Bilar, tak jarang dihujat, dinyinyir hingga difitnah. Hal ini rupanya membuat Rizky Bilar curhat.
Momen ini terekam dalam postingan Instagram @leslar_entertainment. Dalam video itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang makan secara lesehan di rumah mereka. Tiba-tiba Rizky Bilar curhat soal dia dan istri yang kerap dihujat netizen. "Wah, itukah risiko kalian sebagai publik figur?" ujar Rizky Bilar. Mendengar keluhan Rizky Bilar itu, Lesti Kejora langsung menyela. "Udah deh, itu menurut Dede apa sih namanya?" kata Lesti. Belum selesai Lesti Kejora mengucapkan kalimatnya, Rizky Bilar melanjutkan curhatnya. "Bener, risiko sebagai publik figur. Tapi perlu diingat juga, bahwa kami ini kan manusia biasa juga." Jelasnya, menurutnya, mereka kadang merasa kecewa ketika dihujat hingga difitnah itu. Ada kalanya ketika kami dihujat, difitnah yang gak sesuai dengan apa yang menjadikan kita, dan apa yang menjadi kenyataannya. Kami kadang-kadang bisa kecewa. Curhat Rizky Bilar ini mendapat reaksi beragam warganet. @itsmimel 2324. Kesabaran minku setipis tisu loh min. @miminrina. Semangat terus. Jangan denger orang yang kepanasan dengan hidupmu, yang penuh berkah barokah. Markona. Paling sedikit aja, untuk kamu terbaik. @cintanya panda. Semangat kesayangan. @hakaniyati. Masya Allah tabarakallah. Ditunggu min. Sementara, celetukan Rizky Bilar picu kekhawatiran Lesti Kejora. Singgung soal cinlok dengan lawan akting. 2 tahun lebih sudah aktor Rizky Bilar dan penyanyi Lesti Kejora menikah pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Mereka juga sudah dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Masih sama-sama berusia muda, Lesti Kejora nampak tak bisa menutupi kecemburuan dan kekhawatirannya pada Rizky Bilar. Hal itu nampak saat Lesti merespon soal celetukan Rizky Bilar soal cinta lokasi. Ya, keduanya memang kini terlibat dalam judul sinetron yang sama yakni Aku Mencintaimu Karena Allah, Amka. Pada kesempatan itu Rizky Bilar sempat mengucap doa agar kemistri antara dirinya yang memerankan sosok Raja dan Lesti Kejora sebagai Arsi bisa sampai ke penonton. Sembari berkelakar, Rizky Bilar berharap bisa cinlok dengan Lesti Kejora seolah-olah keduanya belum memiliki hubungan. Ya, kita mudah-mudahan kemistri Arsi sama Raja semakin baik, bisa cinlok kita ya Arsi sama Raja. Ucap Rizky Bilar ke Lesti Kejora sembari tertawa ketika ditemui di kawasan Cibubur, Kabupaten Bogor. Menanggapi ucapan suaminya, Lesti malah mengungkapkan rasa takutnya. Ia mengaku baru tahu bahwa Bilar sering cinlok di lokasi. "Takut banget, emang kalau syuting suka cinlok ya?" kata Lesti. "Enggak apa-apa, ini bercanda." Lanjutnya sembari tertawa, Lesti merasa bersyukur karena bisa dapat kesempatan untuk jalani syuting bersama dengan Rizky Bilar. Meski bukan yang pertama namun ia merasa sangat antusias. "Ya alhamdulillah akhirnya kejadian juga ya, main sinetron bareng lagi," kata Lesti. "Sekedar info." Namun kalian mau komen apa nih? Tulis di kolom bawah, tunggu kelanjutannya.